Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Andaru di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merakit sebuah baterai LiFePo 4 untuk sprayer dengan ukuran box spray standar. Tapi kali ini saya pakai yang warna hitam, biasanya kan saya pakai yang warna hijau. Nah, kalau biasanya saya pakai LiFePo 4 pakai sel 26650 dengan kapasitas sekitar 7,2 ampere hours atau 7,2 Ah. Kali ini saya akan pakai sel berukuran 32700. Ini sel baru ya. Ini rakitan bulan 7 2025. Ini selnya sudah saya uji kapasitas juga pakai ZiU dan saya top balance juga pakai Litokala. Ini dia kelebihannya yang pertama umurnya lebih baru daripada sel 26650, kemudian kapasitasnya juga berkisar antara 6000 hingga 6400 mAh. Jadi secara kasar gambarannya kalau kita pakai 8 buah baterai 32700, nanti kapasitas akhirnya dengan ukuran yang sama dia akan sebesar sekitar 12,5 ampere, sekitar kurang lebih demikian. Nah, alat yang kita butuhkan seperti biasa kita pakai plat nikel ya. Kita pakai plat nikel, kita nggak pakai solder, kita spot welding seperti biasanya. Untuk BMS-nya nanti kita pakai tetap yang 15 ampere saja, karena memang kebutuhannya memang untuk pompa sprayer itu jarang melebihi dari 15 ampere. Umumnya 3-5 ampere. Kalaupun pakai yang double itu sekitar maksimal biasanya 8 ampere. Jarang yang lebih dari itu. Oke. Ini adalah penampakan kalau kita pakai sel 32700. Jadi dia ruangannya hampir terisi penuh. Jadi nanti kita untuk pemasangan BMS-nya kita harus pasang di sisi atas. Nggak bisa kita pasang di sisi samping seperti saat kita pakai sel 26650. Nanti akan saya beri setelah selesai spot welding, kemudian kita pasang BMS. Ini nanti kita lapisi pakai isolasi tahan panas dan tahan listrik ya, untuk menjaga BMS agar tidak bersentuhan langsung dengan kutub-kutub baterai. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita singkirkan ini dulu. Ini sudah saya balance semua, sudah terisi penuh juga. Langkah pertama tentu saja kita potong-potong plat nikelnya. Ini yang saya pakai yang ukuran 0,15. Tadi sudah saya potong-potong seperti ini. Ini sekitar jam 2.14 pagi. Saya mohon maaf, saya nggak bisa kerjain kemarin sore karena repot. Jadi ngerjainnya malam-malam. Seperti biasa, kita nyalakan spot weldingnya. Untuk settingan kita pakai yang paling tinggi, settingan nomor 5 karena plat nikelnya agak tebal. Oke, langkah pertama kita sambung dulu secara paralel ya. Kita paralelkan dulu. Bismillah.
Oke, ini sudah jadi ya. Ini sudah kita spot welding, ini sangat kuat. Kemudian juga sudah kita beri lakban fiber agar dia nggak berubah. Ini masuk. Tinggal kita sekarang pasang BMS-nya. BMS yang kita pakai 15 ampere. Untuk bagian bawahnya kita beri double tip. Tapi nanti sebelum kita double tip kita beri isolasi tahan panas. Tapi berhubung kita perlu pasang solder dulu, kita akan melakukan penyolderan dulu untuk BMS-nya, baru kita wrap pakai isolasi tahan panas. Oke, lanjut kita percepat videonya. Oke, ini sudah selesai kita pasang BMS. Kita coba lihat tegangannya yang masuk.
Oke, 13,88 berarti sudah terhubung dengan sempurna. Sekarang kita tinggal melapisi lagi pakai isolasi tahan panas. Kita antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena namanya barang elektronik kita nggak tahu hari apa situasi kapan ada di kalender. Oke, lapisan bawah sudah terlapisi, lapisan atas tinggal sedikit lagi. Oke, semua kutub-kutub sudah kita lapisi pakai isolasi tahan panas. Tinggal kita masukkan. Oke. Sekarang kita pasang terlebih dulu kutub untuk casing akinya. Kita percepat saja. Oke, ini sudah selesai. Sekarang sudah jam 3.40. Berarti tadi kita ngerjakan berapa jam ya? Hampir 2 jam mungkin ya. Karena memang ya begitulah. Ini sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke casing. Kita coba masukkan dulu ke casing. Oke, isolasinya jangan sampai terkelupas. Oke, isolator tahan panasnya masuk semua. Oke, berhasil tertutup sempurna ya. Walaupun memang penuh perjuangan ekstra, karena kenapa yang bikin susah dan bikin lama itu adalah salah satunya ini. Saya pakai untuk kabel ke kutub positif dan negatif, saya biasa pakai kabel yang ini kabel NYA, serabut kawat tunggal. Bukan serabut ya, maksudnya kawat tunggal dengan diameter kan 2,5 mili diameter kabelnya. Jadi ini kenapa saya pakai ini, nggak pakai yang serabut. Kalau serabut itu sebenarnya lebih gampang dibentuknya, itu lebih gampang seperti ini. Cuman ini kekecilan ya, karena untuk menghandle arus kejut besar biasanya saya lebih suka pakai yang ini karena dia lebih kuat dan jarang kasus putus. Kalau serabut tetap sebenarnya bisa, tapi pakai yang itu namanya AWG 12. Itu dia kekuatannya sama dengan ini, kurang lebih mirip-mirip, cuman harganya memang lebih mahal. Kalau saya paksa pakai yang itu, saya jualnya nanti pasti lebih mahal juga. Jadi mending ya walaupun agak lama jadinya saya pakai yang kapat tunggal ini karena dia pertama kuat dan murah. Walaupun nanti saya yang susah untuk ngakal, cuman dia ini rapat ya, enak. Kita coba ukur.
berhasil apa enggak. Kalau enggak berhasil nih saya kerjakan, pusing saya. Oke, terdeteksi 13,88 volt. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita finishing pakai lakban fiber. Oke. Jadi kalau kalian mau order, sudah tersedia ya 12 sampai 12,5 ampere hour. Ukurannya sama dengan aki bawaan sprayer, cuman ini lebih besar. Harganya 450.000. Tapi ini sistemnya pre-order ya, nggak ready stock. Beda sama yang 7 ampere hour seperti ini. Ini selalu saya ready stock karena memang dia buatnya juga lebih cepat karena proses kita kapasitas testernya juga lebih cepat dibanding kalau baterai yang ini, yang 12 hour ini. Dia pertama proses balancing dan capacity tester baterainya ini juga lebih lama. Kedua, seperti yang kalian lihat tadi, pemasangannya juga lebih lama. Kalau biasanya ini saya kemarin berapa jam ya? 1 jam lebih dikit yang ini. Kalau ini hampir 2 jam. Kalau yang 32700, jadi harganya kurang lebih sekitar 450.000. Sistemnya pre-order maksimal 2 minggu, tapi saya usahakan 3-4 hari sudah bisa dikirim. Oke, mungkin sekian video dari saya pagi ini. Kita start tadi malam sampai tadi hari sudah pagi. Sekarang sudah jam 3.45 pagi. Saya nggak mungkin tidur habis ini karena harus sholat subuh juga. Terima kasih yang sudah menonton. Like jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian mau konten seperti ini lebih sering muncul di beranda kalian. Komen kalau kalian mau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.